Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman soleh-soleha semuanya. Ini Mr. Rafiq buatkan video tentang pembahasan pelajaran tentang pengurangan bilangan bulat yang Mr. Rafiq berikan kemarin. Alhamdulillah, video yang Mr. Rafiq buat itu cukup banyak yang nonton. Mungkin nontonnya sudah berulang-ulang kali ya. Tapi untuk mengerjakannya nih yang perlu diperhatikan lagi ya. Ketika mengerjakan matematika jangan sampai terburu-buru teman-teman. Harus perhatikan soal dengan baik dan berhati-hati ketika memilih pilihan juga. Jangan sampai soal diberikan jam 8, 3 menit sudah selesai. Ya, 4 menit sudah kelar, ya kan? Tapi nilainya belum terlalu bagus nih ya. Itu jadi ketika dapat tugas itu jangan buru-buru menyelesaikan tugas. Mau lanjut main lah ataupun aktivitas yang lainnya. Karena kan kalau belajar kan kita 1 jam, durasinya banyak ya. Kemarin aja ketika teman-teman mengerjakan soal, setelah teman-teman menonton itu pun waktu masih cukup kok insya Allah. Kalau ada yang telat seperti kemarin Mr. Rafiq sudah upload nama-nama teman-teman di Google Class masing-masing. Ada yang berwarna merah berarti nilainya masih kurang hati-hati mengerjakannya. Berarti next, ketika nanti ada soal harus lebih hati-hati lagi. Dan ada warna hijau juga nih, ya kan? Nih untuk yang warna hijau ini ngerjainnya telat luar biasa. Padahal Mr. Rafiq kasih waktu sekitar kurang lebih 35 menit kurang lebih ya, sampai 35 menit teman-teman mengerjakan soal yang Mr. Rafiq sudah siapkan. Ada yang telat beberapa menit, Mr. masih maklumin. Kalau telatnya 1 menit 2 menit insya Allah nggak apa-apa. Tapi ada yang sampai telatnya sampai 30 menit ataupun mengerjakannya sampai jam 12 siang, jam 11 siang. Padahal kan di videonya Mr. Rafiq sudah pesan di situ. Setelah selesai menonton langsung dikerjakan link yang ada. Kalau teman-teman menonton dengan baik, insya Allah nih pasti tahu tugasnya di mana. Ya, ada yang kemarin nanya juga tugasnya di mana, Mister ya kok nggak ada tugasnya? Berarti nonton videonya nih kurang hati-hati. Atau mungkin video yang Mr. Rafiq buat itu cuma di skip seperti itu. Atau mungkin nggak dilihat sekali ya. Sedih banget nih ya kan kalau sudah dibuatkan video buat pembelajaran tapi tidak ada yang nonton. Nonton pun juga di skip. Ternyata pas ada tugas nggak tahu kalau ada tugas ya kan. Jadi selalu diperhatikan, dibaca instruksinya ketika ada informasi di Google Classroom. Difahami itu. Kalau masih nggak ngerti, tanya. Seperti Mr. Rafiq bilang kemarin, kan nomor WhatsApp Mr. Rafiq sudah Mr. Rafiq share ke teman-teman. Jadi silakan disimpan. Kalau ada hal apapun silakan bertanya. Oke ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Yuk kita fokus ke Mr. Rafiq dan kita akan mulai pembahasan materi yang kemarin Mr. Rafiq sudah berikan ke teman-teman semuanya. Untuk materi atau pembahasan kita akan bahas cuma beberapa materi saja, cuma beberapa soal saja, yaitu Mr. Rafiq ambil soal yang paling banyak salahnya atau persentase benarnya itu di bawah 70 ya. Kalau 70 ke atas insya Allah itu bagus. Jadi yang di bawah 70 itu ada cuma 3 soal. Tapi kalau cuma 3 soal kayaknya pembahasannya bentar banget nih. Jadi bisa ditambahkan 2 soal sekitar yang persentase benarnya itu 71 dan 70. Jadi Mr. Rafiq masukin. Oke ya teman-teman. Sebelum kita bahas, selalu diingat nih review yang pertemuan sebelumnya atau evaluasi sebelumnya hari ini ya. Oke. Dan selalu diingat teman-teman, catatan penting yang harus teman-teman ingat yang kita gunakan dalam operasi hitung tentang pengurangan bilangan bulat itu ada bertemu dan berdekatan. Apa sih maksud bertemu dan berdekatan? Seperti teman-teman itu loh, ketemu sama temennya kan pasti berhadapan, berdekatan kan, nggak jauh-jauhan gitu. Nggak satunya di kelas, satunya di lapangan, berarti nggak bertemu tuh.
ya kan. Kalau bertemu tuh biasanya kan yang deket, jaraknya itu nempel tapi nggak nempel-nempel banget, ya kan, tapi tidak terlalu jauh jaraknya, itu bertemu, ya kan. Kita tahu oh iya ini dia seperti itu. Dan berdekatan itu berarti tidak ada penghalangnya, ya, tidak ada batasnya. Ya, itu yang diingat-ingat, bertemu dan berdekatan. Seperti apa nih yang harus kita pakai? Negatif dan minus atau minus dan negatif, ya. Nih, kemarin ada yang tanya ke Mr. Rafiq nih. Ada yang mengerjakannya kebanyakan salah karena kenapa? Kayaknya materinya nggak dilihat terlebih dahulu. Berpikirnya masih belajar tentang penjumlahan, jadi ngerjainnya penjumlahan bilangan bulat. Itu padahal soalnya tentang pengurangan bilangan bulat. Jadi harus hati-hati teman-teman, ya. Nih, perhatikan di sini teman-teman. Ini adalah minus dan negatif. Ketika ada minus dan negatif bertemu, berdekatan, nih tidak ada angkanya yang menghalangi nih, dia akan berubah menjadi positif. Oke ya, ingat-ingat, ketika ada minus dan negatif bertemu berdekatan, itu akan berubah operasinya menjadi positif, atau operasi hitungnya berubah jadi tambah. Maksudnya seperti apa sih? Yuk, kita lihat ke contoh soal di sini. Kan kita perhatikan dengan Mr. Rafiq, teman-teman. Selalu fokus ya. Nih, Mr. Rafiq sudah buatkan garis bilangan di sini. Kalau dia ada garis bilangan berarti silahkan gunakan garis bilangan yang ada. Kalau soal tersebut tidak ada garis bilangan dan teman-teman ragu atau masih belum terlalu paham untuk cara menyelesaikannya, silahkan gunakan garis bilangan yang ada di buku matematika. Jadi teman-teman nggak perlu buat garis bilangannya, nggak usah perlu dibuat di buku tulis kalau menurut teman-teman lama. Jangan sampai lihat buku tidak, garis bilangannya buat pun juga tidak. Pilih jawabannya asal pilih, ya kan, sama nanti hasilnya nilainya ya 20, 30, 40, ya kan. Itu walaupun memang sih ada beberapa yang dapat 100 kemarin, ya. Oke, jadi harus hati-hati. Sekarang nih, ini soal yang pertama yang kemarin banyak salahnya teman-teman, ya kan. Nih, di sini soalnya adalah 10 dikurang negatif 7. Perhatikan di sini tadi nih, bertemu dan berdekatan. Ada kurang dan negatif, ada minus dan negatif. Gak ada angka nih di tengah-tengahnya, ya, cuma kurung saja. Kurung saja ini buat menandakan atau memberitahu kita kalau angka 7 itu negatif. Berarti ini bukan angka, ya kan. Berarti kalau ada minus dan negatif nih seperti ini teman-teman, ada minus, ada negatif, bertemu, ya kan, ini kan bertemu nih, berhadapan, berdekatan nih teman-teman, ya, ini deket nih dia, ya. Kalau ada minus dan negatif bertemu dan berdekatan, dia akan berubah menjadi good, positif. Makanya dia langsung berubah operasi hitungnya. Yang tadi pertama 10 dikurang negatif 7, itu berubah menjadi 10 ditambah 7. Kenapa di sini berubah ditambah? Karena minus dan negatif ini bertemu, berdekatan, ya kan. Karena dia minus dan negatif itu bertemu berdekatan, berarti dia berubah menjadi positif atau menjadi tambah. Makanya nggak ada minusnya lagi, ya kan, nggak ada negatifnya lagi. Dia akan berubah menjadi positif di sini atau tambah. Dah, ya kan? Gampang banget kan hasilnya, 10 ditambah 7 pasti sudah tahu semua kan? Tapi bagaimana dengan bentuk garis bilangannya? Ya kan? Perhatikan untuk membuat garis bilangan. Lihat angka yang pertama yaitu angka 10. Ya kan? Berarti panah pertama dari titik 0 itu ke angka 10 nih teman-teman. Karena angka yang depan 10. Berarti dia harus 10 langkah. Karena dia positif berarti ke angka 10, yaitu di sebelah kanan 0 nih, ya kan, karena positif. 10 langkah langsung Mr. buat garisnya 1 kali. Kalau mau kita lompat 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu juga boleh. Ya, tapi kalau angka pertama langsung kita bisa tarik set sampai angka 10. Oke, setelah itu bertambah 7. Berarti dia sama-sama positif. Karena dia sama-sama positif, di sebelah kanan semuanya, ya kan? 10-nya positif, 7-nya positif. Karena sama tempatnya, berarti dia bertambah. Gesernya ke kanan. Berapa kali geser ke kanannya? 7 kali, karena di sini angka 7 nih teman-teman. Makanya dia bergeser atau bertambah 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berhenti di angka berapa? Angka 17. Gampang banget kan kalau kita perhatikan di sini dan kita rubah nih tandanya. Yang tadi minus dan negatif bertemu berdekatan. Minus dan negatif bertemu berdekatan, dia berubah menjadi positif atau ditambah. 10 tambah 7 yaitu 17. Gampang banget pada hal ini. Kalau teman-teman ingat di sini, minus dan negatif bertemu berdekatan nih teman-teman, ya. Oke. Nah ya, bisa dipahami ya. Ingat-ingat nih, bertemu dan berdekatan teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nih. Untuk soal nomor 2, di sini Mr. Rafiq buat garis bilangan cuma ada 0 di tengah. Tidak ada angkanya. Karena kalau Mr. Rafiq harus buat angkanya, takut angkanya nanti terlalu kecil. Kalau Mr. Rafiq harus kasih angka, ya, gitu. Kalau nanti besar, nanti malah dia akan ketimpa-timpa. Jadi Mr. Rafiq cuma buatkan garis bilangan dan ada titik pusat 0 di sini. Kalau di sini 0 berarti sebelah kanan positif. Sebelah kiri berarti negatif. Selalu diingat. Sebelah 0 ke kanan, sebelah kanan 0, maaf, di sebelah kanan 0 itu positif. Di sebelah kiri 0 berarti dia negatif. Oke ya, diperhatikan di situ. Untuk soalnya yaitu ini. Perhatikan di sini soalnya, yaitu negatif 15 dikurang negatif 10 atau negatif 15 minus negatif 10. Perhatikan angkanya di sini. Ada bertemu, ada berdekatan tidak? Yo, ada bertemu, ada berdekatan tidak? Oke, nih ada di mana? Di sini nih, ya kan? Nih, minus dan negatif. Minus dan negatif bertemu berdekatan nih teman-teman. Ya, ada minus, ada negatif bertemu berdekatan. Karena ada minus dan negatif, kurang dan kurang bertemu berdekatan, tadi berubah menjadi apa teman-teman? Berubah menjadi tambah atau operasi penjumlahan nih, ya kan? Jadi kita rubah negatif 15 tetap negatif 15, tulis ulang ya. Minus dan negatif tadi bertemu dan berdekatan, dia berubah menjadi positif nih ya. Jadi nggak minus lagi nih, nggak negatif lagi, karena dia double minusnya nih. Minus negatif sama negatif, kurang sama kurang nih teman-teman, berarti berubah menjadi positif. Berarti operasinya berubah menjadi negatif 15 ditambah 10. Berapa hasilnya? Ada yang tahu? Oke, silakan. Boleh tebak hasilnya. Dan nanti kita buktikan benar tidak jawaban teman-teman. Oke ya. Nah, kita lanjut nih. Untuk membuat garis bilangan kita buktikan hasilnya. Karena 0 ada di tengah sini nih, tidak tengah-tengah banget ya, tapi agak ke kanan dikit nih. Karena dia tidak sama titik-titiknya di sini, garis bilangannya. Oke ya. Nih, untuk menentukan garis bilangan, fokus ke angka yang pertama. That's good. Angka yang pertama berapa? Negatif 15. Karena di sini negatif 15, berarti kita harus geser ke sebelah kanan atau kiri? Kiri atau kanan?
Kita geser ke sebelah kiri. Kenapa? Karena kan dia negatif nih. Negatif 15. Berapa kali atau berapa banyak kita bergesernya? 15 kali. Good. 15 kali ke sebelah kanan kiri. Kiri kanan. Ke kiri. Jadi kita geser dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti di sini negatif 15. Kita lompat sebanyak 15 kali dan di sebelah kiri 0 berarti negatif 15. Ini angka yang pertama. Stop di sini negatif 15. Setelah itu ternyata negatif 15 ditambah 10. Perhatikan di sini, satu negatif, satu positif, teman-teman. Sama beda? Beda sama? Atau sama-sama ini tempatnya? Satu negatif, satu positif. Berarti tempatnya berbeda. Yang 15 tadi negatif berarti ke kiri. Sekarang 10 karena dia positif berarti bergeser ke kanan. Jadi kita mulai dari angka 15 nih. Bergesernya berapa kali tadi? 10 kali karena di sini plus 10 berarti geser 10 kali ke sebelah kanan. Jadi dari negatif 15 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop di sini. Kenapa? Karena dia tadi 10 kali. Habis itu ada angka berapa sih di sini? Bisa kita hitung. Kalau di situ garis bilangan sudah ada angkanya, teman-teman tinggal dilihat angkanya. Tapi kalau dia tidak ada angkanya berarti kita harus hitung. Di sini 0, berarti lompat satu kali negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Good, berarti di sini adalah negatif 5. Berarti negatif 15 ditambah 10 hasilnya negatif 5. Ya, cara cepatnya bagaimana teman-teman? Ingat-ingat nih, satu negatif, satu positif, tempatnya berbeda. Satunya di kiri kanan, satunya negatif 15 itu di kiri 0. Kalau 10 itu di kanan 0 kan? Karena satu di kiri, satu di kanan, berarti tempatnya berbeda. Kalau tempatnya berbeda, akan berarti cara simpelnya kita kurangi, teman-teman. 15 dikurang 10. Berapa 15 kurang 10? 5. Toh sini ada negatif 5, Mister, bukan jawabannya 5. Perhatikan, kenapa di sini bukan 5 tapi dia negatif 5? Karena negatifnya lebih besar. Ya, nih, lebih banyak angkanya. Negatifnya hutangnya 15. Gitu. Gede kan? Berarti ngikut dia negatifnya. Ya, kalau negatifnya angkanya besar, ini teman-teman, berarti dia hasilnya harus ada negatifnya. Oke ya. Bisa difahami sampai sini. Ntar kalau masih bingung silahkan tanya. Oke ya. Nanti diulang lagi. Kita lanjut. Nih, ini soal nomor 3. Udah ada garis bilangannya di sini teman-teman. Dan soalnya adalah negatif 10 dikurang negatif 12. Ini soalnya seperti tadi nih. Ya kan? Ada bertemu berdekatan? Ada bertemu berdekatan tidak? Ada di sini. Minus bertemu berdekatan dengan negatif. Berarti minus bertemu berdekatan dengan negatif berarti berubah menjadi apa tadi? Ketika minus bertemu dan berdekatan nih, dia bertemu berdekatan.
bukan yang sini ya. Kalau sini dia jauh karena ada angka yang penghalangnya. Kalau di sini tidak ada penghalang angkanya. Jadi dia bertemu berdekatan. Jadi ada minus, ada negatif, bertemu berdekatan, berubah menjadi good, positif. Berarti bagaimana operasi hitungnya? Kita tulis negatif 10 tetap ditambah 12. Ya kan? Kenapa berubah jadi plus atau berubah menjadi tambah? Karena tadi di sini minus dan negatif bertemu berdekatan. Oke, jadi operasi hitungnya berubah menjadi negatif 10 ditambah 12. Ya. Berapa hasilnya? Ada yang tahu? Positif atau negatif hasilnya nanti? Oke, silakan disimpan ya, kita buktikan jawaban teman-teman benar atau tidak, atau sama atau tidak dengan jawaban nanti punya Mr. Rafiq. Oke, kita perhatikan membuat garis bilangan. 0 ada di sini, selalu fokus ke angka 0. Angka pertama negatif 10, berarti 0 harus bergeser 10 langkah ke sebelah. Good, ke sebelah kiri nih, ke sini. Karena negatif 10 berarti dia geser ke angka negatif 10. 10 langkah langsung nih. Ya, langsung jauh dari 0 ke 10 langkah. Sebelah kiri ke negatif 10. Setelah itu ditambah dengan 12. Kalau ditambah dengan 12 berarti gesernya kemana dia? Karena dia positif berarti dia balik ke kanan, geser ke kanan. Karena positif ada di kanan berarti gesernya ke kanan. Berapa kali gesernya? 12 kali. Karena bertambah 12 berarti lompatnya 12 kali ke kanan. Karena dia positif. Berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wih, ternyata hasilnya 2. Berhentinya di angka 2. Berarti operasi hitung negatif 10 ditambah 12 hasilnya 2, teman-teman. Karena berhenti di angka 2. Ya. Itu. Gimana cara simpelnya nih? Cara mudahnya nih, selalu diingat, perhatikan angkanya. Negatif 10 di sebelah kanan kiri. Kiri karena negatif. 12 di sebelah kanan atau kiri? Kanan. Good. Karena 1 di sebelah kiri, 1 di sebelah kanan, jalannya berbeda nanti. Bolak-balik berlawanan. Kalau berlawanan jalannya, 1 negatif, 1 positif, ya kan, berarti harus dikurangi cara simpelnya. Catatan Mr. Rafiq tuh ya, operasi hitungnya. Berarti selalu angka besar dikurang angka kecil. 12 dikurang 10, jawabannya 2. Kenapa nggak ada negatif, Mister? Perhatikan, ya kan? Karena nih, ketika kita tutup negatifnya, negatif itu dia angkanya lebih kecil karena dia cuma 10. Karena dia cuma 10, makanya hasilnya cuma 2, bukan negatif 2. Seperti itu. 12 dikurang 10 itu 2. Karena negatifnya angkanya tadi kecil, 10 nih, berarti jawabannya 2 saja atau positif 2. Dan ketika kita menggunakan garis bilangan berhentinya di angka 2. Makanya hasilnya 2. Oke ya. Pelan-pelan memahaminya. Tadi ulang lagi pokoknya kalau masih bingung. Kita lanjut teman-teman ya. Makasih. Tetap fokus ya, jangan sampai tiduran nih. Ya, kemarin ada ya nonton video Mr. Rafiq, ternyata belajarnya di tempat tidur, ketiduran. Karena sudah kenyang, udah sarapan paginya, ya kan? Kita lanjut. Sama di sini teman-teman, Mr. Rafiq buatkan garis bilangan. Untuk soal selanjutnya, negatif 8 dikurang negatif 4. Silakan diperhatikan angkanya.
Ada apa di sini ya? Ada catatan khususkah di sini? Ada sesuatu yang pentingkah di sini? Ada tidak? Ada. Yang mana? Minus dan negatif nih. Negatif 8 dikurang negatif 4. Ada minus dan negatif atau negatif-negatif, ada berdekatan dan dia bertemu. Minus dan negatif bertemu berdekatan. Ya, yang berdekatan tuh ini nih, nggak ada angka penutupnya. Kalau di sini jauh dia karena ada angka 8-nya. Kalau di sini nggak ada. Ya, penghalangnya nggak ada angka. Jadi minus dan negatif ini dia berdekatan. Dia bertemu berdekatan. Kalau bertemu berdekatan berarti berubah menjadi good, positif. Berarti kita tulis ulang operasinya. Berarti negatif 8 ditambah 4. Nih, jadi dia berubah teman-teman. Negatif 8 tetap negatif 8. Minus sama negatif tadi sudah bertemu berdekatan. Dia bertemu berdekatan berubah menjadi positif di sininya. Ya. Ingat-ingat, ini sudah hilang dia, tapi berubah menjadi positif dan 4-nya turun di sini. Terus negatif 8 ditambah 4, berapa hasilnya? Negatif atau positif nanti hasilnya? Oke, kita buktikan teman-teman ya. Sekarang 0 ada di sini. Angka pertama negatif 8 nih. Berarti dia geser ke sebelah kiri. Good, geser ke kiri sebanyak 8 kali. Karena di sini angka 8 berarti dari angka 0 ini dia akan bergeser ke negatif 8. Set. Panahnya sampai nih. Ya, kita lompat satu-satu boleh, langsung tarik panjang ke angka negatif 8 juga boleh. Setelah itu ditambah 4. Positif atau negatif ini 4 di sini. Bukan 4 yang atas loh ya. Karena kita sudah rubah di sini. Ya, kalau kita sudah berubah, tidak lihat angka atasnya lagi, tapi kita lihat angka yang di sini saja nih teman-teman. Ya, berarti positif atau negatif angka 4 di sini? Dia positif. Kalau positif berarti bergeser ke kiri atau ke kanan? Kalau positif ke kiri atau kanan? Kanan atau kiri? Karena dia positif, benar dia geser ke kanan. Sebanyak berapa kali? Ada angka berapa nih? 4 kan? Berarti dia bergeser sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Ternyata dia berhenti di negatif 4. Berarti hasil operasi hitung dari negatif 8 ditambah 4 jawabannya negatif 4. Nih ya, kenapa negatif 4? Perhatikan lagi cara cepatnya. 1 negatif, 1 positif. Negatif 8 di sebelah kiri 0. Positif 4 di sebelah kanan 0. Karena tempatnya berbeda, berarti cara menghitungnya kita kurangi atau di minus. Tutup negatifnya di sini. Ya kan, berarti tinggal 8. 8 dikurang 4. Ya kan? Kenapa kok dia dikurang? Tadi diingat-ingat, di sini plus tapi dia dikurang. Di cara cepatnya, cara singkatnya teman-teman. Karena tempatnya berbeda. Ya, itu. Berarti nih negatif 8 ditambah 4 berarti 8 dikurang 4, sisanya 4. Terus kenapa kok ada negatifnya, bukan 4 saja jawabannya? Karena nih lihat, yang ada negatifnya nih, ketika teman-teman tutup negatifnya, 4 sama 8 lebih besar mana? Lebih dari mana? Lebih angkanya yang paling besar yang mana? 8 atau 4? 8 kan? Karena 8 itu angkanya besar dan 8 ada negatifnya, berarti negatifnya ikut. Berarti jawabannya negatif 4 teman-teman. Seperti itu. Oke ya.
Hati-hati tuh, satu di kanan, satu di kiri nih. Lihat angkanya kiri kiri itu apa sih maksudnya? Kanan itu apa sih? Kiri itu negatif. Ya. Kanan itu positif. 0 itu di tengah-tengah, teman-teman. Ya, di badan teman-teman itu 0. Kalau tangan kanan teman-teman itu positif, tangan kiri teman-teman itu negatif. Karena dia tempatnya berbeda, kanan dan kiri atau kiri dan kanan berarti dia berkurang. Yang besar dikurang yang kecil. 8 dikurang 4. Karena negatifnya angkanya lebih besar nih, ya kan, 8 sama 4 lebih besar 8. Berarti jawabannya negatif 4. Oke teman-teman ya. Oke, bisa dipahami ya, semoga ya. Moga-moga bisa nih. Yo, fokus lagi ke Mr. Rafiq. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut nih. Ada garis bilangan lagi, soalnya 8 dikurang negatif 9. Ya kan, perhatikan selalu karena kita lagi belajar pengurangan bilangan bulat. Ada apa di sini? Good, hebat nih. Ada minus bertemu berdekatan dengan negatif. Ada minus bertemu berdekatan dengan negatif. Kalau ada minus bertemu berdekatan dengan negatif, nih nggak ada angka di tengahnya kan sini, karena dia bertemu berdekatan nih, berarti berubah menjadi positif. Berarti operasinya jadi berapa? 8 ditambah 9. Kenapa berubah jadi plus? Karena di sini minus dan negatif bertemu berdekatan berubah menjadi plus, berubah menjadi tambah. Ya, gitu. Ingat-ingat teman-teman. Kita lanjut. 8 tambah 9 berapa? Gampang banget kan 17-an ini mah. Berarti sudah bisa hitung semua kan? Iya, kita buktikan nih teman-teman jawaban teman-teman dengan garis bilang. Angka 8. Berarti posisinya di sini nih 8. Berarti dari 0 dia tarik garis ke angka 8. Ya kan, stop di sini. Dia bertambah 9. Karena 8 positif berarti sebelah kanan 0. 9-nya positif juga berarti dia geser ke kanan lagi. Sebanyak berapa kali? 9 kali. Good. Karena dia angka 9 di sini. Berarti lompat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti berhentinya di angka 17. Makanya 8 ditambah 9 itu kita dapat 17. Ya, hati-hati nih. Bertemu berdekatan. Minus bertemu berdekatan dengan negatif nih. Dia berdekatan. Berdekatan itu nggak ada angka di tengahnya nih teman-teman. Ya, ini nggak ada angka. Berarti dia bertemu berdekatan. Kalau ada minus bertemu berdekatan dengan negatif, berubah menjadi plus atau tambah. Oke ya, bisa dipahami sampai sini ya. Oke. Ternyata sudah selesai teman-teman. Itu adalah 5 soal yang Mr. Rafiq bahas kali ini. Ini Mr. Rafiq ambil dari presentasi teman-teman jawaban terbanyak salah. Ya, jadi soal-soal yang tadi nih silakan diulangi lagi. Dan nanti boleh tuh buku tulisnya, buku paketnya itu dipelajari nggak apa-apa buat belajar teman-teman. Karena Mr. Rafiq nggak bakal kasih soal di situ nanti. Soalnya dari situ tapi sering pindahkan ke Google Form, ya, gitu. Kita belum pernah main puisi. Next time kita puisi kalau di sekolahan, ya, gitu. Tapi kita belajar dulu untuk paham dulu. Oke teman-teman ya. Next, insya Allah besok pas kita belajar matematika di hari Rabu, nanti akan ada evaluasi kembali pagi sebelum kita belajar matematika. Ya teman-teman, jadi silakan videonya diulang lagi, dipelajari lagi, buku matematikanya silakan dikerjakan, boleh belajar sama bunda, sama ayah, atau sama kakak. Kalau masih belum, diulang-ulang lagi videonya. Kalau sudah diulang-ulang sendiri, belajar sendiri, masih bingung, tanya Mr. Rafiqnya. Ya, boleh chat, boleh call Mr. Rafiqnya. Ya, gitu. Nah, itu aja teman-teman ya. Silakan ditonton, semoga bisa difahami, dan semoga evaluasi besok pagi pas hari Rabu nanti semoga hasilnya lebih
baik lagi, lebih bagus lagi ya daripada yang kemarin. Yang masih merah-merah semoga next tidak merah lagi namanya ya. Dan yang warna hijau nih harus fokus. Kapan harus dikumpulkan tugasnya, dikumpulkan, jangan ditunda-tunda, jangan ditumpuk-tumpuk ya. Nontonnya bentar, jangan sampai kebanyakan main gamenya, nanti kelewat tugasnya ya. Oke, kalau nanti ada kelewat tugas tetap ya, kalau namanya nggak muncul berarti ikhlas nih ya. Warnanya hijau, kalau kelamaan telat banget tahu nih nanti bakal Mr. Rafiq masukin nggak nilainya buat teman-teman, biar bunda nanti yang akan ngecek dan tanya ke Mr. Rafiq gitu. Kalau nilainya kosong, kapan-kapan berarti ngejain lagi. Kapan Mister? Serah Mr. Rafiqnya nanti. Pas Mr. Rafiq kasih kesempatan buat teman-teman mengerjakan ulang ya. Oke, itu aja dari Mr. Rafiq teman-teman. Terima kasih banyak. And selalu semangat buat belajarnya. Dan jangan putus asa, jangan menyerah ya. Belajar pelan-pelan, nilainya nggak bagus sekali nggak apa-apa, 2 kali harus lebih bagus lagi, ketiga kali lebih bagus lagi, dan seterusnya harus lebih bagus lagi ya. Dan ketika sudah bagus jangan sombong, nggak boleh berbangga diri ya, itu tak boleh, itu sifat setan nanti akan mengganggu kita. Jadi nanti kalau kita sudah jadi sombong bahaya nanti ya. Oke, itu aja dari Mr. Rafiq. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.